Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kolose Lemuel Junior Sianturi dengan NIM 2006 110 2238 dari kelompok 6. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, serta kelebihan dan kekurangan dari variabel costing. Oke, yang pertama kita masuk dari pengertian variabel costing. Pengertian variabel costing yaitu harga pokok produksi variabel yang merupakan salah satu cara penentuan harga pokok produksi yang dapat membebankan setiap elemen biaya produksi seperti biaya overhead, biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja. Dengan cara menentukan harga pokok ciri ini akan menentukan syarat apa saja yang termasuk dalam metode variable costing, yaitu sebagai berikut. Ada beberapa. Yang pertama, biaya bahan baku langsung. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Dan ketiga, biaya komisi. Keempat, biaya upah lembur. Dan yang terakhir, yang kelima adalah biaya kebutuhan alat-alat produksi. Kemudian ada dua tujuan adanya variable costing. Pada saat mengambil keputusan dalam jangka pendek, ada tujuan variable costing, merupakan penentuan harga pokok produksi dengan memenuhi keinginan pihak manajemen ketika ingin mendapatkan suatu informasi. Dengan cara tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Ada dua. Yang pertama, dalam segi pihak manajemen, berguna dalam mengetahui adanya kontribusi dengan menentukan besarnya laba pada rencana yang dilalui dan dianalisa sebagai hubungan cost volume profit dengan adanya pengambilan keputusan bagi pihak manajemen dengan jangka pendek. Yang kedua, dalam segi pihak manajemen, yaitu dapat memudahkan mengendalikan kegiatan operasional yang sudah berjalan, sehingga bisa menetapkan dan bertanggung jawab kepada departemen lain pada suatu perusahaan. Kemudian kita masuk dalam kelebihan pada variable costing. Ada beberapa kelebihan dalam menggunakan pada variable costing. Ada tiga. Di sini saya akan menjelaskan ada tiga. Kelebihan pertama, dapat menentukan pengambilan informasi jangka pendek. Adanya pihak manajemen dengan menggunakan variable costing dapat menentukan pengambilan keputusan dengan jangka pendek. Contoh, ketika menerima pesanan khusus dari pelanggan, bisa ditentukan harga jualnya. Yang kedua, dapat merencanakan laba jangka pendek. Dari pihak manajemen, untuk mendapatkan suatu informasi laba dengan jangka pendek, mengenai laba sebaiknya dilakukan perhitungan biaya yang dipisahkan sesuai dengan perilaku dan perubahan volume produksi. Yang ketiga, yang terakhir, kelebihan pada variable costing. Kelebihan ketiga yaitu dapat mengendalikan biaya. Dengan adanya pihak manajemen sebaiknya sudah mengetahui biaya tetap dari informasi laporan laba rugi, sehingga pihak manajemen fokus terhadap pengendalian biaya tetap. Setelah kelebihan, ini ada kekurangan daripada variable costing. Saya sudah membahas kelebihan yang sudah disebutkan tadi. Ini beberapa kekurangan pada variable costing. Check it out. Yang pertama, biasanya dalam menerapkannya akan sangat kesulitan dalam membagi elemen antara biaya variabel dan biaya tetap. Yang kedua, biasanya dalam membagi sifat elemen biaya variabel dan biaya tetap akan tersulit dilakukan pada variable costing dalam menentukan biaya. Yang ketiga, untuk pihak manajemen sangat penting ketika tetap harus melakukan pelaporan keuangan laba rugi untuk keperluan eksternal, walaupun cara mengimplementasikannya tidak sesuai dengan standar akuntansi. Yang keempat, dalam penentuan laba dengan volume penjualan, menggunakan variable costing sangat cocok digunakan pada produk yang tidak bersifat musiman. Jika ada perusahaan menggunakannya pada produksi yang bersifat musiman, pasti akan mengalami kerugian besar.
Dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, mulai dari pengertian, tujuan, hingga kelebihan maupun kekurangan menggunakan variable costing, Anda sebaiknya memperhatikan pembukuan laporan keuangan mengenai biaya dan pendapatan yang sesuai secara transaksi uang keluar dan uang masuk, begitu juga pengelolaan arus kas, persediaan produksi, perusahaan, dan sebagainya. Itulah yang bisa saya sampaikan dan bisa saya share bagi teman-teman semua. Jika ada salah kata atau salah ucapan, mohon dimaafkan. Saya Kolose Sianturi, pamit undur diri. See you on top.